salam sehat dan bahagia untuk rekan-rekan calon guru penggerak angkatan 11. Jadi di sini saya Ibu Nina dari SD nomor 6 Kutai, saya merupakan salah satu calon guru penggerak dari Kabupaten Badung. Jadi di sini di video ini saya akan melakukan demonstrasi kontekstual mengenai supervisi dari kegiatan coaching. Nah, dari rekan CGP saya nanti akan berperan sebagai coach dan coach. Yang coachnya adalah Bu Ani dari SD nomor 1 Jimbaran ya. Iya. Kemudian satu lagi coachnya nanti ada Bu Cahya, seperti itu. Nah, dari kegiatan supervisi ini harus ada kegiatan prasupervisi, kemudian yang kedua adalah supervisi, yang ketiga adalah pasca supervisi. Nah, kali ini saya bersama Bu Ani akan melakukan kegiatan dari prasupervisi. Ya. Halo Bu Ani. Halo Bu Nina. Ya, jadi saya ingin memberikan beberapa hal terkait prasupervisi. Jadi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah mengenai rubrik penilaian supervisi nantinya. Ya. Jadi dalam rubrik tersebut berisi hal-hal yang akan saya nilai dari apa yang saya lihat, kemudian apa yang saya dengar, kemudian hal-hal atau fokus poin dari apa yang Ibu ingin kembangkan yang nanti saya akan nilai juga, kemudian dari tujuan kompetensi yang ingin Ibu capai. Seperti itu. Baik. Ya. Kemudian yang kedua adalah kompetensi coaching. Apa yang kira-kira Ibu ingin kembangkan dalam kegiatan supervisi nanti? Baik Bu Nina, di sini kompetensi coaching yang saya inginkan, yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama paradigma berpikir coaching. Di sini di paradigma berpikir coaching ada fokus pada coaching, kemudian berpikir terbuka, memiliki kesadaran yang kuat, terus mampu melihat peluang baru di masa depan. Kemudian di prinsip coaching di sini saya ada yang ingin saya kembangkan adalah kemitraan, proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi. Yang terakhir adalah kompetensi inti. Di kompetensi inti ini yang ingin saya kembangkan adalah yang pertama kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot, yang terakhir mendengarkan dengan teknik rasa Bu Nina. Iya, baik. Jadi beberapa kompetensi tadi ingin Ibu kembangkan seperti itu ya, Iya, dalam benar, kegiatan supervisi nantinya. Iya. Kira-kira ada hal yang lebih spesifik nggak dari kompetensi tadi yang Ibu Ani sebutkan? Lebih spesifik lagi bagian yang mana mungkin? Mungkin hal yang lebih spesifik lagi yang ingin saya kembangkan adalah di pertanyaan berbobot Bu Nina, karena saya ingin mencoba untuk mengupgrade dengan pertanyaan yang berbobot Bu Nina, seperti itu. Ya, baik. Kemudian ada nggak indikator ketercapaian dari tujuan yang ingin Ibu Ani kembangkan? Indikator ketertujuan yang ingin saya kembangkan di sini adalah dengan menggunakan alur tirta di sini. Di sini ada tujuan, identifikasi, rencana aksi dan tanggung jawab Bu Nina. Ya, baik, dari rencana tirta nantinya ya. 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 Baik, terima kasih. Jadi kita bisa melanjutkan ke sesi supervisinya. Ya. Baik Bu Nina, terima kasih. Terima kasih. Baiklah, kita sekarang sudah ada pada tahapan supervisi. Jadi di sini Bu Ani akan berperan sebagai seorang coach dan Bu Cahya akan berperan sebagai seorang coachinya. Silakan. Jadi saya akan tetap pada rubrik penilaiannya ya. Terima kasih Bu Nina. Om Swastiastu Bu Cahya. Om Swastiastu Bu Ani. Asungkara, senang sekali dapat berbincang dengan Bu Cahya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Cahya? Asungkara sehat Bu Ani. Asungkara kita selalu diberikan kesehatannya Bu Cahya. Apakah hari ini aman-aman saja Bu Cahya? Ya aman sih Bu Ani ya. Cuma ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan sama Bu Ani terkait beberapa permasalahan yang saya hadapi di kelas saya Bu Ani. Oh boleh Bu Cahya. Kalau saya boleh tahu apa permasalahan Bu Cahya yang hadapi hari ini? Baik, begini Bu Ani, saya kan mengajar di kelas 4 ya Bu Ani. Nah, permasalahan saya di kelas itu saya masih melihat anak-anak itu membuang sampah sembarangan Bu Ani. Nah, membuang sampah sembarangan itu dia membuangnya di kolong-kolong meja. Padahal tempat sampah sudah saya siapkan di depan kelas. Namun ternyata masih aja anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya dan berserakan di depan kelas Bu Ani. Seperti itu masalah yang saya hadapi. Oh, seperti itu Bu Cahya. Jadi arah perbincangan kita hari ini adalah membahas tentang anak-anak kelas 4
yang membuang sampah sembarangan. Seperti itu ya Bu Gek Cahya ya? Iya, betul Bu Ani. Jadi tujuan saya hari ini yaitu membahas tentang anak-anak dan mencari solusi bagaimana sih agar anak-anak itu membuang sampah pada tempatnya Bu Ani. Oh iya, saya benar-benar memahami perasaan dari Bu Gek Cahya. Jadi sebelum kita mencari solusi, apakah Bu Cahya mengetahui kira-kira penyebab dari mereka melakukan buang sampah sembarangan seperti itu Bu Gek Cahya? Ya, menurut saya Bu Ani ya, padahal kan di sana itu saya sudah siapkan tempat sampah di depan kelas. Nah, kalau dia mencari alasan karena tempat sampahnya jauh, itu tidak termasuk alasan ya. Apalagi anak itu, dampaknya anak-anak buang sampah sembarangan itu kan gimana ya Bu Ani? Jadi dapat menimbul kurangnya lah kesadaran diri anak-anak itu dalam membuang sampah. Kalau kita lihat kan sampah berserakat itu tidak enak dipandang ya Bu Ani, apalagi dapat menimbulkan beberapa penyakit seperti itu Bu Ani. Iya, benar sekali Bu Gek Cahya. Jadi permasalahan di sini anak-anak kurang kesadaran untuk menjaga kebersihan diri sehingga masih membuang sampah sembarangan. Seperti itu Bu Gek Cahya? Iya, betul Bu Ani. Jadi anak-anak itu masih mengalami kurangnya kesadaran diri terkait membuang sampah sembarangan itu. Makanya jadi anak itu seenaknya aja Bu Ani membuang sampah tidak pada tempatnya gitu. Tapi ada sih beberapa siswa itu sudah mau membuang sampah pada tempatnya, tapi kenyataannya Bu Ani ya, ternyata masih juga ada anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya Bu Ani, masih sembarang aja, seenaknya dia aja membuang sampah. Masih agak susah ya Bu Gek Cahya. Iya. Kemudian selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira apa lagi penyebab dari yang Ibu Cahya ketahui lagi? Ya, jadi di sini mungkin anak-anak itu kurang tahu bahayanya membuang sampah sembarangan ya Bu Ani. Dari kita lihat dari segi kebersihan mungkin masih kurang, kemudian dapat mengganggu kenyamanan orang lain, apalagi kita di lantai 3 itu, di kelas kita itu ada 3 kelas Bu Ani. Jadi kan mereka terganggu kalau ada sampah yang berserakan di depan kelas seperti itu. Jadi mereka itu sebenarnya belum tahu dampak dari membuang sampah sembarangan itu Bu Ani. Jadi apalagi membuang sampahnya itu pada kolong-kolong meja dia tersebut seperti itu Bu Ani. Oh iya Bu Gek Cahya, bisa menyebabkan nyamuk juga ya Bu Iya, Gek Cahya, betul, ada banyak betul. nyamuk. Iya. Memang ya Bu Gek Cahya, memang anak zaman sekarang itu perlu lebih intens kita perihal menyadarkan mereka dalam pentingnya menjaga kebersihan. Nah, ini ada kurangnya kesadaran mereka juga, tidak tahu dampaknya dalam membuang sampah sembarangan. Dari beberapa permasalahan yang disampaikan oleh Bu Gek Cahya, sekarang kira-kira apa sih langkah, rencana atau solusi yang cocok untuk mengurangi ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah sembarangan? Baik Bu Ani, di sini saya punya sih rencana Bu Ani ya. Rencana itu saya akan menyelipkan beberapa video konkret tentang membuang sampah, tentang dampak membuang sampah sembarangan itu Bu Ani. Jadi mereka bisa lihat dalam video itu bagaimana sih, apa sih dampak dari anak-anak itu membuang sampah sembarangan. Apalagi kalau sampah itu sering menumpuk gitu ya, tidak diurus, misalnya tidak ada dirapikan, itu nanti dia bisa tahu dari video yang mereka tonton. Kemudian nanti juga saya akan membuat kesepakatan kelas Bu Ani, membuat kesepakatan kelas sana, nanti di dalamnya ada mengenai menjaga kebersihan di kelas. Tapi saya juga tetap mengingatkan terus kepada anak-anak untuk tetap menjaga kebersihan kelas dan lingkungan sekolah Bu Ani. Begitu Bu Gek Cahya ya. Jadi ada rencana berupa menampilkan sebuah video di sini, kemudian membuat poster untuk keyakinan kelas yang di dalamnya ada menjaga kebersihan kelas. Seperti itu Bu Gek Cahya? Iya betul Bu Ani. Berarti, Jadi berarti kira-kira ada solusi lain, karena solusi itu kan sifatnya untuk di kelas. Apa punya solusi yang lain biar bisa dirasakan untuk kebersihan di lingkungan sekolah Bu Gek Cahya, bukan hanya di kelas saja? Oh ya betul Bu Ani, yang tadi saya sampaikan itu rencana saya itu kan hanya untuk solusi di kelas saja. Ternyata setelah saya mengamati di lingkungan sekolah, ternyata masih ada Bu Ani, anak-anak itu membuang sampah tidak pada tempatnya, melainkan ditutup tempat sampahnya itu dibuang, tidak di dalamnya gitu loh Bu Ani.
Jadi saya kira itu hanya di dalam kelas saya aja, ternyata di lingkungan sekolah juga anak-anak ada yang seperti itu, membuang sampah tidak pada tempatnya. Tempatnya cuma ditutupnya saja yang dibuang gitu Bu Ani. Jadi saya usulkan kepala sekolah supaya ada tindak lanjut yang akan dilakukan di sekolah. Apalagi nanti saya akan bisa menjadikan itu sebagai proyek P5. Apalagi kita di sekolah akan menggunakan tema gaya hidup berkelanjutan Bu Ani. Untuk jadikan sampah-sampah itu bisa kita jadikan proyek P5 nanti di sekolah. Luar biasa sekali Bu Cahaya ya. Apa yang disampaikan sama Bu Cahaya sangat luar biasa menurut saya, karena dengan P5 ini yang sudah ada diterapkan di kurikulum, solusi ini juga bisa akan butuh komitmen dan dapat berjalan dengan baik. Kalau menurut Bu Cahaya, apa sih komitmen yang ingin Bu Cahaya lakukan dan dukungan apa yang bisa diharapkan di sini? Ya, untuk permasalahannya, jadi saya akan harus berkomitmen terus ya untuk memutarkan sebuah video itu, video pembelajaran tentang dampak membuang sampah sembarangan itu Bu Ani. Kemudian saya juga melakukan pelanggaran dengan kesepakatan kelas yang sudah kita buat, dan komitmen saya juga akan melakukan segitiga restitusi Bu Ani. Nah, saya melakukan segitiga restitusi itu. Jadi di kegiatan P5 kebetulan saya sebagai koordinatornya Bu Ani, di koordinator di kelas 4 itu saya tetap berkomitmen untuk mengikuti alur kegiatan selama proyek P5 tersebut. Jadi kalau untuk dukungannya, saya perlu dukungan dari teman-teman sejawat saya di sekolah agar kegiatan P5 itu dapat berjalan sesuai dengan rencana yang saya harapkan. Seperti itu Bu Ani. Bagus Bu Cahaya, luar biasa sekali. Jadi dari cerita yang Ibu ceritakan terhadap saya, bercerita kurangnya kesadaran anak-anak dalam membuang sampah dan penyebabnya, serta menyusun rencana juga solusi yang luar biasa menurut saya. Saya yakin bisa teratasi terhadap sampah ini secara tidak sadar. Ini Ibu sudah aman ya berarti ya Bu Cahaya tentang problemnya. Ya Bu Ani, ternyata setelah ngobrol sama Bu Ani, saya menjadi tenang, menjadi plong, apalagi sudah dikucing oleh Bu Ani. Saya dapatlah menyelesaikan permasalahan saya dengan solusi yang saya dapatkan, dan saya menjadi lega lah Bu Ani setelah coaching bersama Bu Ani. Ya, saya juga sangat senang sudah melihat Bu Cahaya tersenyum kembali dan sudah merasa lega hari ini Bu Cahaya. Iya Bu Ani, terima kasih Bu Ani. Ya, pokoknya nanti jadi jika sudah diterapkan, saya ingin Bu Cahaya mengabarin terus, nanti bisa diberikan agar bisa diberikan informasi tentang posternya atau videonya, siapa tahu bisa nanti bisa diterapkan di sekolah lain Bu Cahaya. Ya, betul sekali Bu Ani, tapi nanti kalau saya ada masalah atau ada solusi, nanti saya bisa menemui Bu Ani nih untuk berkonsultasi dengan Bu Ani. Baiklah, saat ini kita sudah masuk ke dalam sesi pasca observasi, begitu ya Bu Ani ya? Ya, benar sekali. Jadi dari hasil supervisi yang sudah dilakukan oleh Bu Ani dan Bu Cahaya tadi, jadi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dan tanyakan kepada Bu Ani. Pertanyaan pertama saya adalah, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi dan yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang Ibu inginkan? Baik Bu Dina, yang saya sudah lakukan tadi, yang pertama di dalam paradigma berpikir coaching ada di sana sudah masuk fokus pada coaching, kemudian berpikir terbuka, terus melakukan kesadaran yang kuat, kemudian mampu melihat peluang baru di masa depan. Dan kemudian untuk prinsip coaching, di sini saya sudah masuk ke dalam kemitraan, habis itu proses kreatif, kemudian memaksimalkan potensi, dan terakhir yaitu di kompetensi inti. Saya sudah melihat ada kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan terakhir mendengarkan dengan teknik rasa Bu Nina. Ya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, saya rasa sudah tercapai. Alur ceritanya sudah saya terapkan secara runtun. Kemudian yang pertama, saya juga menanyakan tujuan dari kegiatan coaching hari ini. Kemudian identifikasi masalah juga sudah disebutkan oleh coaching. Di sini identifikasi masalahnya menurut saya itu tentang kurangnya
kesadaran anak saat membuang sampah sembarangan. Jadi anak-anak itu tidak sadar dia membuang sampah sembarangan. Kemudian Koci sudah melakukan memberikan solusi kepada saya. Kemudian rencana aksi dari Koci sudah disampaikan juga, dan tanggung jawab dalam melakukan komitmen dan tindak lanjut juga sudah diberikan oleh Koci. Ya, baik. Sudah semua ya berarti ya Bu Ani ya? Ya, benar. Nah, saya ingin menyampaikan juga nih hasil dari catatan rubrik penilaian sesi dari demonstrasi kontekstualnya. Yaitu yang pertama adalah saya ingin menyampaikan tentang catatan hasil observasi berbasis datanya tadi. Jadi di dalam kegiatan supervisi tadi Bu Ani sudah menyebutkan hal-hal yang seperti kemitraan tadi sudah, kemudian Bu Ani juga sudah memperlihatkan bahwa kesadaran penuhnya terhadap kegiatan supervisi tadi. Kemudian Bu Ani juga menjalankan prinsip coaching yaitu kemitraan, ada proses kreatifnya juga sudah ada. Kemudian Bu Ani sudah memaksimalkan potensi Bu Ani. Kemudian dari kompetensi intinya sendiri ada 4 tadi ya. Jadi yang pertama adalah presentnya, keadaan penuhnya juga sudah saya lihat. Kemudian dari mendengarkan secara aktif juga sudah saya rasakan. Yang ketiga adalah menggunakan pertanyaan yang berbobot. Tadi saya lihat juga sudah Bu Ani menggunakan Tirta ya? Sudah. Ya, dari tujuannya juga sudah saya lihat, kemudian identifikasinya juga sudah ya? Sudah. Kemudian dari rencananya juga tadi, tentang apa tadi rencananya? Rencana Dari yang disampaikan oleh Coach Ibu Cahya akan membuat video ya, betul begitu Bu Ani? ya benar sekali Bu Cahya ini akan membuat video tentang kesadaran anak-anak dalam membuang sampah sembarangan seperti itu, dan mungkin itu dilakukan dengan membuat poster supaya anak-anak mungkin lebih sadar diri lagi bagaimana membuang sampah pada tempatnya. Iya, begitu. Kemudian untuk tahapan rasa atau teknik rasanya juga sudah saya rasa sudah cukup. Kemudian udah pertanyaan yang terakhir ya Bu Ani. Kira-kira dari kompetensi tadi kan di awal Bu Ani menyampaikan bahwa ingin meningkatkan di tahapan Tirta ya. Jadi sudah berjalan dengan baik saya rasa. Kemudian ada nggak hal yang ingin Bu Ani tingkatkan dari kompetensi inti coaching ini? Untuk hal yang ingin saya kembangkan di sini atau tingkatkan adalah latihan kembali dalam melakukan pemberian pertanyaan yang berbobot Nina. Kemudian dan berusaha hadir penuh dalam setiap sesinya tanpa ada gangguan atau distraksi dari manapun. Iya, baik. Semoga bisa berjalan lebih baik lagi ke depannya ya Bu Ani. Jadi ini adalah akhir dari sesi pasca supervisi kita. Semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa berdampak baik untuk Bu Ani dan untuk Bu Cahaya juga, serta saya secara pribadi menjadi supervise-nya. Terima kasih untuk teman-teman atau rekan CGP yang sudah menyaksikan demonstrasi kontekstual saya hari ini. Salam sehat dan bahagia, sampai jumpa.